Inilah hal yang mengerikan akan terjadi ketika manusia tidak tidur selama puluhan hari. Perlahan-lahan kulit akan mengelupas, kehilangan kesadaran bahkan mulai dikendalikan oleh sesuatu yang sangat mengerikan. Halo teman-teman, selamat datang di channelnya Ksatria Berkacu. Apakah kalian pernah mendengar eksperimen tidur Rusia? Menurut cerita, kisah ini terjadi pada akhir tahun 1940-an. Ketika Perang Dunia II berakhir dan Joseph Stalin masih berkuasa penuh, di mana ceritanya di sebuah pangkalan rahasia Uni Soviet yang dijaga ketat. Sekelompok peneliti melakukan percobaan kejam terhadap 5 tahanan perang. Para tahanan itu dijanjikan kebebasan jika dapat bertahan tidak tidur selama 30 hari di sebuah kamar yang diisi dengan gas psikotropika yang membuat orang tidak tertidur. Tujuan eksperimen itu adalah menghilangkan kebutuhan tidur pada manusia dan untuk mengetahui bagaimana dampak yang akan terjadi jika manusia tidak tidur dalam waktu yang lama. Kelimanya dimasukkan ke dalam sebuah ruangan yang tertutup dan para tahanan hanya bisa berkomunikasi melalui sebuah mikrofon. Di tempat itu mereka dilengkapi dengan buku, toilet, air, dan makanan yang cukup untuk bertahan 1 bulan penuh. Selama 3 hari pertama, semuanya berjalan dengan baik. Para tahanan diberi janji palsu bahwa jika mereka bekerja sama dan tidak tidur selama 30 hari, mereka akan dibebaskan. Karena semua aktivitas dan dialog mereka dipantau, para ilmuwan bisa mendengar para tahanan mulai saling bercerita tentang trauma masa lalu di antara sesama mereka. Namun setelah 4 hari berjalan, percakapan itu mulai berubah ke arah dark. Kemudian pada hari kelima, para tahanan mulai menunjukkan paranoia. Mereka mengeluh tentang masa lalunya dan menyesali keputusannya yang membawa mereka pada percobaan itu. Hari-hari berikutnya, alih-alih berbicara satu sama lain, mereka kini mulai berbisik melalui mikrofon. Rupanya mereka berpikir bahwa mereka bisa mendapatkan kepercayaan dari para ilmuwan dengan mengkhianati sesama mereka. Pada hari ke-10, jeritan-jeritan dimulai terdengar. Bahkan selama 3 jam seorang tahanan berlari bolak-balik sepanjang ruangan sambil berteriak keras. Lalu setelah 3 jam suaranya mulai melemah dan ternyata pita suaranya robek. Nah, di sini anehnya, para tahanan lainnya justru tidak muncul untuk merespon teriakan tahanan tersebut. Para ilmuwan pun mulai khawatir karena mereka tidak mendengar apa-apa dari dalam ruangan. Kemana nih yang lain? Pada hari yang ke-14, para ilmuwan melakukan sesuatu yang tidak direncanakan, di mana mereka menggunakan intercom untuk mendapatkan respon dari para tahanan. Di sana mereka menegaskan kembali bahwa jika bekerja sama, para tahanan akan dibebaskan. Namun kalian tahu jawaban mereka apa? Kami tidak lagi ingin dibebaskan. Pada hari ke-15, para ilmuwan mencoba untuk mengeluarkan gas stimulan dari ruangan dan menggantinya dengan udara segar. Namun justru para tahanan itu malah memohon agar gas stimulan diaktifkan kembali. Di hari ke-15 inilah, karena sudah semakin kacau, akhirnya mereka memutuskan untuk menertibkan mereka dibantu para tentara. Namun saat pihak tentara tiba di tempat percobaan dan memasuki ruangan, mereka menemukan hanya 4 dari 5 tahanan yang masih bernapas. Dan mereka juga menemukan para tahanan itu tidak pernah menyentuh makanan yang diberikan dalam 5 hari terakhir. Lebih mengejutkan lagi, mereka juga menemukan potongan daging pada bagian paha dan dada tahanan yang meninggal telah hilang. Dan ternyata daging tersebut ditemukan menyumbat saluran pembuangan sehingga membanjiri ruangan dengan air setinggi 10 cm. Tak hanya itu, bahkan tahanan yang masih hidup kehilangan kulit dan daging akibat luka yang tampak dibuat secara sengaja. Di mana ternyata selama beberapa hari belakangan mereka udah merobek dan memutilasi tubuh mereka sendiri. Hancurlah tangannya di mana, ngeluarin isi perutnya, dan sebagainya untuk dimakan. Nah, saat para tentara itu masuk, mereka terus maksa buat dinyalain lagi gas stimulunnya, sampai-sampai mereka mengkill 1 tentara dan melukai tentara lainnya. Sehingga terpaksa 1 orang tahanan itu pun ditembak demi keamanan. Sementara 1 tahanan lagi kemudian diperintahkan untuk tidur dan meninggal seketika setelah matanya terpejam. Jadi kini hanya sisa 2 orang. Dalam kondisi ini, peneliti pun menolak untuk melanjutkan eksperimen, tapi perwira tinggi Uni Soviet pada saat itu memaksa agar eksperimen ini terus dilanjutkan. Bahkan dia menyuruh para peneliti ini ikut masuk ke dalam ruangan bersama para tahanan tersebut. Nah, di sana karena tekanan yang sangat berat, salah satu peneliti langsung menembak ketua peneliti
hingga meninggal sementara satu peneliti lainnya pada saat itu kabur. Nah, saat itu, si peneliti ini sempat nanya pada satu tahanan yang tersisa, sebenarnya siapa sih dia ini? Dan kalian tahu jawabannya apa? Kami adalah kejahatan pada pikiran manusia yang selama ini dikendalikan oleh tidur. Sebelum kemudian ilmuwan itu menembak tahanan tersebut dan sambil tersedak, tahanan itu mengatakan kata-kata terakhirnya, "Dikit lagi akhirnya aku bebas." Belum diketahui apakah kisah ini benar-benar akurat menurut sejarah, namun dari ceritanya sungguh menakutkan. Tapi ada yang mengatakan jika ini hanya kisah biasa yang viral di internet pada sekitar tahun 2010-an. Oke, next kita bahas apa lagi ya? Jangan lupa komen di kolom komentar.